Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kita lanjutkan surat Asy-Syura ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in a'radu, maka seandainya berpaling mereka, an ijabah, dari mengabulkan permintaan, ya. Jadi di ayat sebelumnya dijelaskan mereka orang-orang yang kafir kepada Allah itu diminta untuk mengabulkan pada Tuhan mereka. Mengabulkan di sini maksudnya mau menyembah kepada Allah dan mau beribadah kepada Allah. Lalu lanjutannya ayat fa in a'radu, maka seandainya berpaling mereka, dijak untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah, itu mereka enggak mau. Lalu jawabannya fama, maka tidak ada, arsalnaka, mengutus kami Allah kepadamu Muhammad, alaihim, atas mereka, hafidhon, sebagai orang yang menjaga. Hafidhon, sebagai orang yang menjaga. Lah, setelah kamu ajak untuk mentauhidkan Allah, untuk menyembah kepada Allah, ya, lah kok mereka itu menolak, mereka enggak mau mengabulkan permintaanmu Muhammad, lah maka kamu Muhammad itu bukanlah seseorang yang diutus untuk menjaga mereka. Maksudnya kamu nggak ada tanggungan, ya, nggak ada tanggungan untuk untuk berusaha mengajak mereka pada kebaikan. Maksudnya kalau nggak mau, ya wis biarin aja gitu loh, ya. Kalau seandainya kamu ajak terus mereka nggak mau, ya wis, kamu bukan orang-orang yang menjaga mereka, kamu ya wis lepas tangan, wis, tanggung jawabmu sudah selesai di situ, ya. Tanggung jawabmu udah selesai di situ, karena tugas utamamu ya bukan itu, ya, bukan itu. Jadi kok seandainya kamu sudah mengajak kepada mereka untuk mentauhidkan Allah, untuk menyembah kepada Allah, lah kok mereka menolak, ya sudah, ya udah, biarkan aja, wis, terserah dia mau melanjutkan amalan kemusyrikannya, ya sudah. Kamu bukan orang-orang yang menjaga, atau wis kamu ya wis biarin aja gitu Muhammad. Gitu. Wis enggak usah diurusi lagi gitulah. Bano karepe dhewe, gak gelem ya wis tak ajak kok. Ngono. Ya.
in tidak ada iku alaika atas kamu Muhammad, maksudnya tanggung jawabmu Muhammad ya, ilal balanggu illa kecuali al balanggu utawi menyampaikan. Lah tujuan utamamu diutus ya, tanggung jawabmu yang utama ya tidak lain tidak bukan ya hanya sekedar menyampaikan. Masalah mereka mau mengimani, mau mengabulkan permintaan itu urusan kedua lah. Pokoknya kamu sebagai apa al balanggu wis cuman menyampaikan saja, tugasmu ya wis cukup sampai menyampaikan saja. Kalaupun mereka nggak mau ya sudah biarin Muhammad gitu. Wa inna dan sesungguhnya kami Allah idza adzaqna ketika memberikan rasa kami Allah, ketika memberikan rasa kami Allah, kalau bahasa Jawanya itu ngincipake, ngincipake. Jadi memberi rasa sedikit, nggak banyak-banyak, sak nil. Cara wong masak ya dicicipi gitu. Ya paling nyicip ya sak sendok ta setengah sendok gitu. Nggak banyak. Ketika memberikan rasa kami Allah al insana pada manusia di sini manusia kafir maksudnya ya, orang-orang yang kafir. Minna dari kami Allah rahmatan pada kerahmatan. Rahmat di sini maksudnya nikmat kaya dan juga nikmat sehat. Fariha maka bunga-bunga lacut, maka bunga-bunga lacut biha dengan rahmat tersebut, biha dengan rahmat tersebut. Lah ketika kami Allah memberi rasa kepada mereka, wis memberi rasa pada rahmatnya Allah, jadi di keisaknil ya dari rahmatnya Allah, yaitu nikmat kaya dan juga nikmat sehat. Wis langsung mereka itu melampiaskan kebahagiaannya dengan bermaksiat ya. Jadi bunga-bunga lacut itu melampiaskan kebahagiaan mereka dengan berbuat maksiat. Ada orang itu lulus sekolah katakanlah, seneng, aku wis duduk arek sekolahan maneh, bareng ini kerja aku wis langsung ngejak arek-arek ya kanca-kancane, terus kelambine dioret-oret, ambek ngombe karo ngerokok karo pesta-pesta ngono sing lahan-lahan sing maksiat-maksiat gitu. Lah ini kan hanya apa ya, nikmat yang Allah diberikan kepada mereka sedikit ya. Kalau contoh kasus tadi itu ya diberi nikmat sehat, awake sehat, terus ada dana untuk berbuat maksiat ya, ada dana untuk berbuat maksiat. Buktinya dia tuku sepete kayak nyoret-nyoret kelambine, terus ngombe apa beli minumane, terus rokoke gurung nyewa nggone dan lain sebagainya. Lah melampiaskan kebahagiaan dengan berbuat maksiat itu fariha ya, seperti itu. Jadi
tabiatnya orang-orang kafir itu ketika dia mendapatkan nikmat, mendapatkan rahmat dari Allah berupa kekayaan dan juga kesehatan, maka imbal baliknya ya yang mereka persembahkan kembali untuk Allah itu dengan berbuat maksiat. Dengan berbuat maksiat. Ini orang kafir ya. Orang kafir itu seperti ini. Dapat nikmat dari Allah, dikembalikannya dengan maksiat. Kan kurang ajar ini. Wis dikei ya, dikei terus dia mengembalikannya dengan tidak hormat, mengembalikannya dengan cara tidak hormat ya. Tuh tabiatnya orang-orang kafir. Ini juga bisa jadi introspeksi buat diri kita sendiri juga. Apakah ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah ya, entah itu kesehatan, punya uang, terus berada di lingkungan yang nyaman, terus dan lain sebagainya, lalu timbal balik kita terhadap nikmat tersebut itu apa ya? Kalau timbal balik kita itu sesuatu yang baik ya, sesuatu yang Allah senangi, maka kita sudah menunjukkan bahwa kita bukan orang kafir ya, atau kita menunjukkan bahwa kita ini orang yang beriman ya, dengan cara timbal balik atas nikmat yang kita dapat itu dengan kebaikan. Itu kalau orang kafir ya itu tadi langsung lupa daratan, langsung foya mabuk ya ora yes. Gitu, orang kafir seperti itu. Wa in tusibhum, dan seandainya menimpa hum pada mereka apa sayyi'atun kejelekan, bima sebab apa-apa qaddamat yang mendahulukan mereka sapa apa aidihim tangan mereka ya. Lah terus setelah timbal balik mereka itu dengan berbuat maksiat, melampiaskan kesenangannya dengan berbuat maksiat, maka kejelekan ditimpakan pada mereka sebab kelakuan tangan-tangan mereka sendiri ya. Sebab yaiku mau bunga-bunga lacut melampiaskan kesenangan dengan kemaksiatan. Nah, sebab itu Allah menurunkan atau menimpakan kejelekan kepada mereka. Kejelekan ini ya bisa yang awalnya sehat terus loro, sakit ya, yang awalnya kaya terus jatuh miskin, melarat ya. Piye gak loro gak miskin lah, bareng duit titik sehat titik nggo ngombe ya, nggo judi
ngombe entek akeh ngalu ndase terus mlebu rumah sakit. Bondone akeh nggo judi kalah sampai ngutang-ngutang ndase ngeluh. Ya, terus kena apa? Mental health. Ya, mentalku terguncang perkara kalah judi ya. Kan lucu. Dia yang berbuat sendiri, terus akibat perbuatannya itu dia yang menerima sendiri. Ya, dia berbuat lalu akibat perbuatannya itu dia yang menerima. Gitu. Jadi segala sesuatu ya, yang ada di dunia ini itu pasti ada timbal baliknya. Pasti ada timbal baliknya. Kalau sampean melakukan atau menimbal balikkan dengan kebaikan, maka yang sampean dapat juga nantinya berupa kebaikan. Kalau kejelekan ya nanti baliknya juga jelek gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini tuh juga perlu dipahami supaya uripe ku tertata, hidupnya tertata, enggak ngawur. Terus ketika mau melakukan sesuatu itu dipikir dulu. Ini baik, ini buruk, seperti itu. Karena secara enggak langsung apa yang kita lakukan itu kedepannya akan balik mana ndek awake dhewe, kembali lagi ke diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Nah, kalau orang-orang kafir ini kan dia kan dapat nikmat terus melampiaskannya dengan maksiat lah, sebab kemaksiatan itu dia ditimpakan kejelekan. Gara-gara nglakoni dosa akhirnya ngopo? Awale sugih larat. Awale sehat lara kabeh. Fa inna maka sesungguhnya al insanu manusia iku kafurun niscaya sangat kufur. Ya, niscaya sangat kufur terhadap nikmatnya Allah, terhadap nikmat-nikmatnya Allah. Ya, jadi manusia itu ya kebanyakan seperti itu. Dia lebih cenderung mengkufuri nikmatnya Allah daripada mengingat apa yang sudah dia nikmati dari nikmatnya Allah. Ya, sing dieling mesti elek itu. Menungsoi tabiatnya seperti itu. Ya. Yang dia ingat itu rata-rata mesti yang jelek-jelek atau sing merugikan dia. Ya. Rata-rata seperti itu. Pasti. Ya. Fa'inal insana kafurun. Maka sesungguhnya manusia itu sangat kufurnya terhadap nikmatnya Allah. Ya, katakanlah tadilah ana wong dia lulus sekolah terus berfoya-foya, bunga-bunga lacut, terus akhirnya jatuh sakit, jatuh miskin. Ya, lah sebab jatuh miskin, jatuh melaratnya itu dia ngeresulo atau bahasa Indonesianya mengeluh. Urip kok ngene-ngene rek.
enak-enak bar lulus lah kok malah loro kabeh, duit ya ora nyekel, mengeplay atau golek kerja kok ya angel ngene, opo urip kok ngene rek, mending ngopo, mending balik nak sekolah biyen ae ora usah lulusan ya. Dah dia cenderung mengingat masa-masa sulit atau cobaan, musibah atau sing gak mengenakan kepada dia, itu cenderung dia inget-inget gak eling biyen yo iku wis dikei nikmat oleh Allah, ya sehat ya duwite akeh, ya sehat ya duwite akeh, iso lulus sekolah pisan ya, iso lulus sekolah pisan bareng ditimpakan kejelekan, mereka wis muring-muring, wis urip opo urip kok ngene-ngene tok, wis akeh mengeluhi ya, banyak mengeluhnya, padahal ya kejelekan itu ditimpakan ke dia sebab kelakuan dia sendiri loh. tambah ya apa maneh, dia mengeluh dengan kondisi dia yang oleh Allah ditimpakan kejelekan, padahal kejelekan itu sebab apa yang dia lakukan sendiri. Dia ngeluh awake loro bar mulih party, ndak sirahe ngeluh bar ngombe kakean, terus duwite entek gara-gara bayar gedung, bayar ngombe, terus nraktir nyawer iki ne biduane, dhek ngeluh ya, dia mengeluh ketika kejelekan itu wis tertimpa ke dia. Nah sing ku mau ya, dia ngeluh padahal ya sadurunge duwite akeh, sadurunge awake sehat tuh. Tabiat manusia itu mesti mengkufuri nikmatnya Allah, cenderung yang diingat itu mesti yang tidak mengenakkan untuk dia itu ya. Ada cerita ketika Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj ya, Isra Mi'raj terus mengunjungi neraka. Itu Nabi Muhammad melihat delok wakeh yang ada di dalam neraka itu kebanyakan dari perempuan lah. Terus Nabi Muhammad tanya kan ke malaikat itu, kenapa kok kebanyakan penghuni neraka itu perempuan ya, kenapa kok dari kalangan perempuan? Terus ya kebanyakan ahli neraka itu perempuan, karena perempuan itu cenderung kufur terhadap nikmat. Perempuan itu seperti itu, cenderung kufur terhadap nikmat, khususnya kufur kepada suaminya itu. Jadi agak hati-hati ya buat yang perempuan, karena salah satu faktor masuk ke dalam neraka itu juga karena mengkufuri nikmat ya, mengkufuri nikmat.
dan perempuan kebanyakan ya seperti itu, terus khususnya mengkufuri kepada suaminya gitu ya, seperti itu. Ono bojone wis mulai mungkin sudah kerja ket isuk sampai sore mulai digoreng-goreng apa mulai langsung turu gak ngewangi nyambut gawe iki, anak rewel kabeh kora-koraan dorong mari iki, terus mana cepurane gorong dintasi iki mulai enake langsung turu lah. Adanya dia bisa apa jemur pakaian, iso nyuci baju, terus mana bisa hidup di rumah itu, bisa tinggal enak di rumah itu kan juga lantaran karena suaminya juga lah. Tapi kebanyakan dari mereka ini itu cenderung terfokuskan kepada hal-hal yang yang menyinggung dia, atau ya itu tadi kufur kepada nikmat suaminya. Mulai kerja langsung turu ya apa sih? Ya mbok yo diwangi iki lho. Anake sing gorong rewel, sing masakane gorong mari terus apa dan lain sebagainya gitu. Jadi agak resiko atau ya hati-hati buat nasihat bersama aja. Mengkufuri nikmat itu seperti itu ya. Dia terfokuskan dengan satu kejelekan. Terfokuskan dengan satu kejelekan sehingga lupa bahwa dulu dia menerima 1000 kebaikan. Ya. Karena kejelekan terus sesuatu yang enggak mengenakkan itu cenderung diingat, cenderung membekas di manusia. Ya, cenderung membekas di hati kita. Ya. Seperti itu. Jangan karena satu kejelekan. Jangan karena satu kejelekan 1000 kebaikan dia lupakan. Asik. Ya, kata-kata hari ini. Ya, seperti itu. Lanjut. Oh ya, sebelumnya kan yang fa'in a'radhu fama arsalnaka alaihim hafidho. Jadi Nabi Muhammad itu ketika mengajak untuk menyembah kepada Allah, mentauhidkan Allah, lah kok mereka orang-orang kafir ini berpaling, maka itu bukan urusanmu lagi Muhammad, itu mansuh ya, mansuh nasehnya chef diperangi karena ya ayat 38 ini turun sebelum ayat perang, sebelum tahun 2 Hijriah. Lanjut. Lillahi iku bagi Allah, mulku adapun kerajaan, as-samawati beberapa langit, wal ardi dan bumi ya. Jadi bagi Allah lah kerajaan yang ada di seluruh penjuru langit dan bumi.
setelah di ayat sebelumnya itu bahas kekufuran, kufur kepada nikmatnya Allah. Lah ayat 49 ini ya, lillahi mulkus samawati wal ard, itu sebagai obatnya, obat dari kekufuran. Nah, iki obat iki wis udah kita temukan lah ya. Kenapa kok bisa dikatakan sebagai obat? Karena dengan kita mengetahui, kita meyakini betul Allah sebagai pemilik kerajaan seluruh penjuru langit dan bumi, ya, sebagai rajanya di situ. Kita mau melakukan sesuatu itu sudah apa ya? Udah ridho dari awal. Maksudnya gini, kan adanya orang itu kufur kepada nikmatnya Allah, nggak mau mensyukuri kepada nikmatnya Allah, karena dia pikir ada atau dia melihat nikmat lain yang lebih baik daripada nikmat yang diberikan kepada dirinya. Jadi mungkin kondisi dia sekarang lagi nggak punya uang, terus keadaannya ya nggak sehat, atau flu, batuk, pilek. Nah, terus lihat orang itu kok, wah kok bondone akeh, terus awak ya sehat, itu kadang dia mikir, apa aku iki gak dirahmat karo Gusti Allah? Apa Gusti Allah iki menelantarkan aku? Gitu lah. Pemikiran-pemikiran seperti itu bisa ditangkal dengan lafaz ini. Jadi Allah sebagai raja seluruh penjuru langit dan bumi, namanya raja itu kan punya kewajiban untuk ngurusi rakyatnya, ya, punya kewajiban untuk ngurusi rakyatnya. Apalagi ini rajanya Allah, dan Allah itu maha tahu, ya, maha tahu, mau yang tampak mau yang enggak tampak. Bahkan Allah lebih tahu daripada dirimu sendiri. Allah itu lebih ngerti daripada awakmu dewe. Kowe ya, contohkanlah saya sendiri. Saya yang 7 apa? Sekarang berapa? 2007 ke 2025. 2025 malah sih. Ya 17 tahun lah. Katakanlah 17 tahun. Lah, selama 17 tahun saya menjadi diri sendiri nih, sebagai saya. Itu kadang ya gak ngerti seluk-beluk atau kelemahan kelebihan saya sendiri, ya saya nggak tahu, ya, nggak sepenuhnya tahu, dan sing ngerti kabeh kuwi ya Gusti Allah, gitu kan. Dan yang mengerti semua itu Gusti Allah, sing ngerti seluk-beluke 100% itu Gusti Allah. Arek iki iku iso syukur karo aku, iso tenanan menyembahi karo aku itu ketika dia berada di posisi seperti ini, kondisi seperti ini, itu ya. Jadi Allah yang sebagai raja itu ngerti kondisi rakyat-rakyatnya seperti apa, dan yang dia butuhkan itu apa, ya, supaya dia tetap mengayomi Allah sebagai raja, dan Allah juga punya kewajiban untuk mengatur dia. Mungkin adanya jenengan dengan kondisi yang seperti ini, mungkin kalau yang tadi itu ya duitnya ya rapati akeh, terus awak ya gak pati sehat. Mungkin dengan kondisi seperti itu, dia dalam beribadah kepada Allah itu bisa lebih mempeng, lebih khusyuk lah, ya. Nah terus orang yang lewat di hadapannya yang secara bondo iku akeh, terus sehat sisan, ya mungkin dengan kondisi seperti itu dia lebih bisa khusyuk beribadah kepada Allah, karena kita nggak tahu seluk beluk kehidupan seseorang itu nggak tahu, dan yes Gusti Allah sing ngerti. Jadi kita kembalikan lagi kepada Allah lah. Mau kita di
buat kondisi seperti apa, asal Allah ridho, itu ya yes kita terima. Lek kondisi ini tepak enak sugih terus duite akeh terus sehat awake anake soleh-soleha ngono ya kita nerimanya dengan ridho, dengan senang hati lah, dengan bunga yes bismillah seperti itu. Nah kalau sing rodok iki ya mungkin ya duite rapati akeh terus awak ya gak pati sehat lah, kita juga tetap harus menerima, tetap harus menerima ya, menerima dengan ya sabar ya disyukuri juga ya, karena hidup di dunia ini nggak lama kok, nggak lama, paling ya paling akeh ya 100 tahun, 100 tahun lebih itu kakean malah 100 tahun ya sini kakean ya kan, nggak lama. Jadi biarlah Allah yang menentukan posisi kita ya, biarlah Allah yang menentukan posisi kita, dan ketika kita sudah ditentukan posisi Allah di posisi yang seperti ini ya, mungkin posisi seperti ini, dengan kita berada di posisi seperti ini kita bisa lebih khusyuk dalam beribadah menyembah kepada Allah. Tapi jangan diambil pengertian ya wis lah ngene-ngene ae, gak usah berjuang, gak usah susah payah untuk mencapai cita-cita, enggak seperti itu. Tetap kita harus berjuang, kita harus punya cita-cita, tujuan itu kita harus ya, tujuannya untuk beribadah kepada Allah juga, untuk lebih khusyuk kepada Allah juga. Wong lek punya bondo akeh, duit akeh, terus sugih sisan, sugih sehat sisan, itu dalam dia beribadah kepada Allah itu bisa lebih khusyuk ya, iso sedekah sing akeh, awake sehat, iso mungkin ngajar yes kayak gini ki, terus apalagi iso ngaji, banyak lah, banyak pilihan-pilihan ibadah yang bisa dia ambil ketika dia dalam kondisi sehat terus duitnya ya. Jadi kita juga boleh memperjuangkan posisi yang mulia, itu boleh, karena ada hadis itu sebaik-baiknya orang iman itu adalah orang iman yang kuat, orang iman yang sukses dunia akhiratnya. Nah kan sukses dunia akhirat ini juga perlu dikejar kan, nggak moro-moro tekong, pasti ada perjuangan, pasti ada jerih payah di situ. Kita usahakan itu nggak apa-apa ya, kita usahakan terus yang kita usahakan juga baik, apalagi yang kita usahakan ya karena Allah, dan Allah yang sebagai raja ya, yes, lihat kita yang mau berjuang seperti itu pasti ada timbal baliknya lah. Rakyatku sing kira, hambaku sing kira kok cek nemeni lek berbuat kebaikan, lek berjuang kok cek nemeni ngono lho. Yes, dikasih. Insyaallah dikasih. Ya, yes kita doai, kita ikhtiar juga istiqomah. Insyaallah dapat, insyaallah dikasih, diberi Allah. Ya, karena kita juga perlu menunjukkan bahwa kita itu layak secara lahiriah, secara batinnya insya Allah Allah pasti sudah tahu. Secara lahiriah kita tunjukkan bahwa kita layak ya. Kita mau jadi apa dulu ya, kita mau katakanlah mau jadi gurunya seluruh alam. Nah, kita tunjukkan bahwa kita ini mau ngaji, mau mencari ilmu, mau menyebarkan kebaikan, mau mengajak kebaikan. Kita lakukan itu, kita tunjukkan secara lahiriah ya, kita tunjukkan. Dan Allah boten sari ya, bahasa Jawa, Allah nggak tidur, Allah pasti melihat terus memberi kenikmatan itu kepada kita ya. Itu, dan Allah raja dari segala penjuru langit, beberapa langit dan bumi. Jadi kita berjuang terus kita minta kepada Allah supaya apa yang kita perjuangkan itu tercapai
selama yang kita perjuangkan itu hal yang baik, ya. Itu. Yahluku menciptakan sapa Allah ma pada apa-apa yasha'u yang menghendaki kami Allah, yang menghendaki kami Allah, yahabu mohon maaf ralat, yasha'u yang menghendaki sapa Allah, yang menghendaki sapa Allah, yahabu memberi sapa Allah, liman kepada siapa saja, yasha'u yang menghendaki sapa Allah, yang menghendaki sapa Allah, inathan anak-anak perempuan. Lalu ya yang kedua di sini yang bisa membuat obat kekufuran kita itu Allah sebagai pencipta. Allah sebagai pencipta. Yang tadi Allah sebagai raja, yang sekarang Allah sebagai pencipta. Allah menciptakan apapun yang Dia kehendaki, ya. Lalu Dia memberi apa yang Dia ciptakan, apa yang Allah ciptakan kepada orang yang Dia kehendaki. Inathan anak-anak perempuan. Kalau di sini ya mungkin pasangan suami istri terus memiliki anak yang keluar perempuan, ya, yang keluar perempuan. Karena ada orang itu mungkin dari awal pengennya anak pertama kudu lanang ben iso dadi pemimpin adik-adike. Lah dadakno sing metu wedok, ya. Dadakno yang keluar perempuan. Akhirnya apa? Dia opo metune anak wedok iki gak iso iki dadi pemimpin iki. Pemimpin iku kudune lanang. Jadi akhirnya dia kufur. Dia nggak mau mensyukuri nikmat yang sudah dia berikan yang sudah Allah berikan kepada dia. Lah, adanya di sini juga dinasihati bahwa Allah itu menciptakan apapun yang Allah kehendaki dan diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki juga, termasuk anak perempuan ini, ya. Nah, jadi kalau melahirkan anak perempuan ya disyukuri juga, ya. Kadang sing metu iku wedok kabeh. Jadi dalam satu keluarga katakanlah anake piro? 10 niki wedok kabeh. Ayo, kok kan lanang ngene ya, Bre. Nah, itu jangan diambil kekufurannya. Jangan opo sih ya Allah. Wedok kabeh iki opo gak ono lanange iki. Aku ya pengen duwe anak lanang. Kok ngene. Tadi banyak ngeluhnya akhirnya. Terus akeh ngeluhe, enggak iso syukur kan. Orang banyak ngeluhnya itu tanda dia enggak bisa bersyukur. Gitu. Wa yahabu dan memberi sapa Allah liman kepada siapa saja, siapapun, yasha'u yang menghendaki dia, yang menghendaki sapa Allah, adzukura pada anak-anak laki-laki. Nah, terus Allah juga mengkaruniai anak, ya, kepada siapapun yang Dia kehendaki, pasangan suami istri yang Allah kehendaki, itu mengkaruniai anak laki-laki. Ya. Kadang mungkin terbalik ya di sini. Dia pengennya arek wedok, pengennya anak wedok. Lah dadakno sing metu lanang. Ini opo ngene. Kok metune lanang iki? Padahal aku pengen dadi sak keluarga iki wedok kabeh ben iso
ben iso ana omah gak keluyuran nang ndi kok arek lanang ngono. Jadi kadang apa yang dia harapkan itu enggak sesuai, termasuk ini. Dia pengennya lanang, pengennya wedok sing metu dadakno lanang, yang dilahirkan ternyata laki-laki. Tuh. Lah, ini juga nasihat dari Allah bahwa ya itu tadi, Allah sebagai pencipta dan menghendaki kepada siapa saja Allah mengkaruniai anak. Mbuh iku engko metune wedok kabeh, anak 10 wedok kabeh utawa anak lanang anak 10 lanang kabeh iku ya terserah Allah, Allah yang menciptakan. Tuh. Au yuzawijuhum atau menghendaki apa iki? Oh. Au yuzawu au yuzawijuhum atau menggandengkan sapa Allah hum pada mereka hum pada mereka maksudnya ya ja'alahum menjadikan sapa Allah dzukronan anak laki-laki ya, dzukronan anak-anak laki-laki wa inasan anak-anak dan anak-anak perempuan ya. Jadi menggandengkan di sini itu ya dalam satu keluarga, misal anaknya papat ono sing lanang ya ono sing wedok, atau menggandengkan di sini lahirnya itu lebih dari satu anak dan tibake sing lahir itu ya lanang ya wedok gitu. Ada 2 sing lahir ya laki ya perempuan dalam satu kandungan, atau bahkan lebih, ada 3 gitu. Ada 4 spiro gitu ya. Dan mungkin yang dilahirkan ya yang kembar itu ya kadang ya lanang kabeh, ya kadang ya lanang wedok gitu ya. Jadi yes, terserah Allah lah mau mengkarunia anak seperti apa. Jadi menurut Muhammad bin Hanafiyah, au yuzawijuhum dzukronan wa inasan itu atau maksudnya anak kembar ya, anak kembar. Jadi bayi yang dilahirkan bersama bayi yang lain dalam satu kandungan, itu tadi satu kandungan lebih dari satu bayi. Tuh kan kembar kan ada yang kembar identik sama yang non identik. Wa yaj'alu dan menjadikan sapa Allah man pada orang yasha'u yang menghendaki sapa Allah akiman mandul lah. Terus Allah juga menjadikan suatu pasangan suami istri itu mandul, nggak bisa punya anak ya, nggak bisa punya anak. Mandul ini kan kebanyakan orang mengartikan itu ya
pengertian sebenarnya ya pasangan suami istri yang nggak bisa punya anak atau belum punya anak ya, atau yes pokoknya nggak bisa punya anak, gak ada anak dikatakan mandul. Wis cara rabi ngono, cara sudah menikah itu udah katakanlah 10 tahun lah kok gurung duwe anak ya. Kadang orang-orang ya apa mencap pasangan suami istri itu dia mandul, dia nggak bisa punya anak gitu. Ya mandul yang pengertian pertama itu bisa seperti itu. Memang dia nggak punya anak, satu pun nggak punya. Terus dikatakan mandul. Atau mandul di sini, ya mandul di sini itu dia itu sebenarnya punya anak banyak, tapi oleh Allah nggak diberikan, gak dilahirkan ke dunia. Karena anak-anak sing banyak iki gak bermanfaat kabeh. Gak ono gunane lah. Malahan banyak ini ya malah yang sarana wong tua. Ya, entah engko iki anak iki gedene dadi kafir atau apa musyrik atau bagaimana, pokoknya nggak bermanfaat ya, nggak bermanfaat untuk orang tuanya, sehingga Allah ini nggak mengaruniai anak pada pasangan suami istri. Itu bisa seperti itu ya. Jadi wong duwe anak akeh terus cara kurang bermanfaat itu ya cara asini ya seperti itu. ya kita banyak-banyak berdoa lah supaya ya Allah, semoga jenengan mengkaruniai anak pada kami itu anak-anak yang bermanfaat, anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang bisa menjadi pejuang di agama jenengan, ya bisa terus melestarikan agama Islam inilah. Itu, ya, karena supaya nggak dikatakan mandul juga, ya, supaya nggak dikatakan mandul juga. Innahu sesungguhnya Allah iku alimun maha mengetahui, qadirun lagi maha kuasa. Lah, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha kuasa segala sesuatunya. Ya. Dan kuasa ya atas apa-apa yang dia kehendaki dan mengetahui terhadap apa-apa yang dia ciptakan. Jadi ini juga bisa menjadi obat kekufuran kita. Allah maha mengetahui terhadap apa yang Allah ciptakan, ya, terhadap apa yang Allah ciptakan. Adanya satu keluarga itu kok diberi anak perempuan semua atau laki-laki semua, atau campur ada laki-laki perempuan, atau bahkan nggak punya anak, itu karena Allah maha mengetahui terhadap apa yang dia ciptakan. Pasti ada hikmahnya di situ, pasti ada kebaikannya di situ, ya. Wedok kabeh hikmahnya apa, lanang kabeh hikmahnya apa, campuran apa, mandul apa, pasti ada kebaikan di situ karena Allah maha mengetahui, ya, mengetahui terhadap apa yang dia ciptakan, seperti itu. Dan berhubung Allah maha mengetahui, ya kita minta ya, minta jawaban, minta ilmunya Gusti Allah. Maksudnya ketika kita mau melakukan sesuatu atau ingin menuju ke suatu apa ya, ngene lah. Jadi lek mau gampangane ana wong lulus SMA terus ape lanjut kuliah apa kerja. Lah berhubung Allah yang maha tahu, ya kita kembalikan kepada Allah lagi. Allah enaknya pripun ya Allah, ya jenengan yang maha mengetahui dan kula nggak tahu gitu terhadap masa depan yang akan datang, enaknya kuliah atau kerja. Makanya ada sholat sunnah itu sholat istikharah. Jadi kita kembalikan perkara kita kepada Allah.
Dan kalaupun perkara itu sudah ada di kita, ya kalau mungkin ini anaknya kok lanang kabeh, wedok kabeh, kita syukuri aja. Karena Allah Maha mengetahui kok terhadap segala sesuatu. Dan ini semua juga pasti ada maksud dan tujuannya. Dan juga Allah Maha kuasa atas apa-apa yang Dia lakukan, apa-apa yang Dia kehendaki. Gitu ya. Termasuk punya anak kok. Ya, kriteria di atas tadi itu ya memang Allah yang menghendaki. Allah yang ingin kita berada dalam posisi seperti itu. Ini jadi obat kekufurannya itu, ya. Moga-moga Allah paling barokah, semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obat kufur kan kak.